Hai Lin, kenapa kamu di sini? Jika kamu tidak ada urusan tolong cepat pergi. Yang Cheng, ini adalah stasiun kerjaku sekarang. Apa maksudmu? Kau belum tahu kan? Aku bergabung dengan perusahaan ini hari ini. Dan kau hanya seseorang yang membantu Profesor Yan melakukan pekerjaan serabutan. Seorang magang kecil yang menjalankan tugas. Cepat cari tempat kosong untuk bersembunyi. Jangan jadi pengganggu di sini. Apakah kamu mengerti apa artinya siapa cepat dia dapat? Tidakkah kamu melihat tanda di meja kerja dengan namaku di sana? Hei kamu, bukankah kau memilikinya sekarang? Cepat enyah dari pandanganku. Jangan jadi pengganggu di sini. Aku mentolerir Helin saat dia di sekolah. Tapi sekarang kamu sudah di masyarakat. Bagaikan dia memang masih bisa begitu sombong dan angkuh. Jadi kenapa? Apa kau pikir aku tidak punya siapa-siapa yang mendukungku? Halo suamiku. Keluar sebentar. Seseorang menggangguku di sini. Siapa yang berani mengganggu sayangku? Itu dia. Bukankah ini Direktur Departemen Desain kita? Kapan Helin terlibat dengannya? Yan Cheng, ada apa? Semua keributan ini. Direktur Helin bersikeras mengambil meja kerjaku. Kalau begitu ganti saja yang lain. Kenapa aku yang harus pindah? Aku jelas tiba lebih dulu darinya. Lagi pula konfigurasi komputer ini diperlukan untuk menghasilkan rencana desain yang diinginkan Profesor Yan. Apakah saya direkturnya atau Anda? Aku ingat kamu hanya seorang asisten magang kan? Kamu bahkan belum resmi mulai bekerja. Dan kamu berani mendikte di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Yan Cheng, bagaimana aku tidak menyadari bahwa kau sama seperti bajingan itu, keras kepala menolak pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan suamiku? Sekarang ini ya. Baiklah, aku bisa pindah. Tapi komputer ini harus ikut denganku. Tidak, aku bersikeras menggunakan komputer ini. Yan Cheng, kamu bisa menggunakan komputer biasa lainnya. Tapi Profesor Yan, Jangan selalu menggunakan Profesor ya untuk menekanku. Kamu hanya seorang lulusan universitas baru-baru ini itu saja. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mencapai sesuatu yang luar biasa? Cepat kemasi barang-barangmu dan pindah. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. lihat betapa canggungnya aku. Bagaimana aku bisa menumpahkan air ke seluruh meja? Yang Cheng, kau seharusnya tidak marah kan? Membosankan. Bahkan tidak bisa membalas. Tidak sepertimu, yang mulutnya selalu seperti sudah diolesi pencahar. Kau, Yang Cheng, jangan berani-beraninya kau bersikap sarkastik denganku di sini. Hati-hati atau aku akan membuatmu menyesal. Jadi kau masih ingat untuk kembali. Aku kira kau sudah melupakan rumah ini. Nenek, aku pulang. Yan Cheng, kau semakin tidak sopan. Aku sedang bicara padamu. Kau tidak menanggapi. Apakah ini didikanmu? Itu tergantung apa yang kamu katakan. Kamu jelas seorang tetua. Namun kata-katamu cukup kasar. Kau. Ibu, kenapa kamu di sini? Tidak bisakah aku kembali? Kenapa kamu begitu galak? Dengan sikap seperti ini, bagaimana kamu bisa menikah? Sungguh aneh. Tangan nenek dingin sekali. Ambil selimut lagi. Ya. Ibu, aku ingin membicarakan masalah itu denganmu. Bagaimana menurutmu? Xiao Jie, bagaimana keluarga kita bisa punya uang sebanyak itu untuk membelikanmu mobil? Ibu, aku mohon. Mereka semua punya mobil. Hanya aku yang tidak. Ini sangat memalukan. Yang Cheng, kau sekarang dianggap sebagai wanita dari keluarga terkemuka. Berikan adikmu uang untuk dibelanjakan. Itu tidak terlalu banyak kan? Aku bahkan harus menghidupi diriku sendiri dengan bekerja untuk mencari uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membelikannya mobil? Aku bahkan tidak mampu membeli band. Kau bisa memintanya pada suamimu. Dia punya uang. Ke istrinya. Agar dia mengeluarkan uang untukmu. Bukankah itu sangat wajar? Dia dan aku hanyalah suami istri di atas kertas. Kenapa dia harus memberiku uang? Lagi pula aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti mengulurkan tangan dan meminta uang kepada orang lain. Apa kau pikir martabatmu sendiri sangat penting? Kau benar-benar masih menganggap dirimu putri sulung keluarga Yan? Bangunlah. Pernikahan ini awalnya hanya ada di atas kertas. Kita akan bercerai cepat atau lambat. Sama sekali tidak perlu mempertahankannya. Aku tidak berutang apapun padanya. Dia tidak berutang apapun padaku. Baru setelah itu, kita bisa berpisah baik-baik. Yang Cheng, jangan terlalu naif. Jika bukan karena kau menikah dengan ketua Jai, perusahaan keluarga kita sudah lama bangkrut. Siapa yang akan membayar biaya pengobatan nenekmu? Siapa yang akan membayar biaya kuliah adikmu di luar negeri? Tapi aku bukan alatmu untuk mempertahankan perusahaan. Kamu menikahkanku dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Jadi kalian semua bahagia dan puas.
Dan aku satu-satunya korban kan? Pengorbanan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Orang lain sulit menemukan pernikahan baik meski mencarinya dengan lentera. Tidak bisa menemukan pernikahan yang baik. Dan hanya kau di sini yang mengeluh tentang segalanya. Aku pikir ini semua karena ayahmu memanjakanmu. Kau tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Jaga Nanak baik-baik. Ingat untuk membawa Nanak ke dokter pada hari Senin. Ingat untuk mengirimiku laporannya agar aku bisa melihat. Baiklah, Nona Sulung. Nenek, aku pergi sekarang. Aku membencimu. Aku membenci kalian semua. Kenapa? Kenapa kalian semua menjadikanku sasaran? Kenapa kau membuatku menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Yan Cheng, kenapa kamu tidak bicara? Si Jin, kau juga bajingan besar. Di mana kamu? Aku datang mencarimu. Aku di Crescent Bay. Baiklah, jangan tutup teleponnya, tunggu aku. Rapat dibatalkan, siapkan mobil. Ya, Jangan terlalu baik padaku. Ada apa? Apakah ada yang mengganggumu? Aku punya banyak sekali kekhawatiran. Jangan terburu-buru, santai saja. Mungkin aku bahkan bisa menyelesaikannya untukmu. Percuma, tidak ada yang bisa membantuku. Aku membenci mereka. Kenapa? Kenapa aku yang jadi korban? Aku tidak punya keinginan untuk menikah muda. Sama sekali tidak. Ada apa? Kemarin, apakah kita? Dalam pikiranmu, apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Wang. Kemarin kamu muntah di seluruh tubuhmu. Aku menyuruhnya membantumu mengganti pakaian. Ya, Nona. Aku minta maaf atas masalah kemarin. Tidak apa-apa. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk meneleponku kapan saja. Ada apa? Kau sangat baik padaku. Dan kau bahkan mengantarku pulang. Apa istrimu tidak akan keberatan? Dia tidak akan keberatan. Dia sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Apa kau menganggapku sebagai wanita simpananmu? Apakah itu yang kamu pikirkan tentangku? Aku tidak tahu. Tapi aku sama sekali tidak akan menjadi wanita simpananmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Nona Yang Chen. Jadi aku salah dalam dugaanku. Bangun dulu. Ada apa? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Aku hanya berpikir, kenapa sebenarnya dia menikahiku? Apakah ini pernikahan pura-pura? Atau lebih tepatnya, dia menikahiku hanya untuk lebih mudah bersama pria lain. Kalau begitu, bukankah aku yang jadi korban? Bagaimana mungkin? Dia menyukai wanita. Bagaimana kau tahu? Dia temanku. Tentu saja aku tahu. Jangan biarkan imajinasimu meliar. Saat aku menyebutnya, kau tampak cukup cemas. Kalian berdua bukan pasangan kan?
Apakah kamu ingin menguji orientasi seksualku sendiri? Mungkin tidak. Mobilmu terlalu mencolok. Kendarai lebih jauh. Aku akan jalan kaki kembali nanti. Kalau begitu aku pergi sekarang. Terima kasih. Lain kali siapkan mobil yang lebih tidak mencolok. Aneh sekali. Dasar gila kerja. Kenapa sekarang kamu jarang menginap di kantor? Si Jin, kamu belum tergoda oleh wanita lain. Carl. Siapa? Tidak mungkin itu. Istrimu yang tak terlihat kan? Tidak mungkin. Itu tidak benar. Bukankah kamu cukup tidak puas dengan ayahmu yang memaksamu menikah? Itu dulu. Sejauh mana hubungan kalian sudah berkembang? Kamu terlihat cukup santai di tempat kerja belakangan ini. Haruskah aku memberimu lebih banyak tugas? Siapa? Aku pergi. Ketua Shi, ini dikirim oleh Ketua Su. Figur kelinci edisi terbatas musim gugur. Buang saja ke gudang. Baiklah. Tunggu sebentar. Tinggalkan di sini, aku ada gunanya. Ketua, kapan dia mulai menyukai hal semacam ini? Baiklah, baiklah. Nanti aku jemput kamu setelah pulang kerja. Aku punya sesuatu untukmu. Ini untukmu. Kelinci ini sangat sulit didapatkan. Kau benar-benar memberikannya padaku. Selama kamu menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu nanti kita pergi berbelanja sebentar. Aku juga ingin memberimu hadiah balasan. Tidak perlu. Bagaimana bisa begitu? King. Ada apa? Kau sudah lama tidak bersamaku untuk jalan-jalan. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Yang Cheng mau jalan-jalan malam ini. Lain kali King Ting, aku masih mengikuti kelas online. Baru-baru ini, aku membantu Profesor Yan. Aku perlu belajar lebih banyak, agar aku tidak mempermalukannya. Jangan begitu Yan Cheng, kau sudah belajar berhari-hari. Sudah waktunya keluar dan bersantai. Sekarang belum larut. Kau bisa melanjutkan belajar besok saja. Yan Cheng, maukah kau keluar dan jalan-jalan sebentar? Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Baiklah. Yang Cheng, aku tidak melihatmu selama seminggu. Siapa suruh kau setiap hari tidur sampai siang? Bukankah aku baru saja lulus? Aku perlu mengganti semua energi yang kuhabiskan untuk proyek lulusanku. Itu kau. Ayo minum. Coba tebak siapa yang kutemui di klub malam. Aku bertemu istrimu di klub malam. Di mana? Sebut namanya langsung cepat sekali membalas. Kecantikan di atas kesetiaan. Ayo, biarkan aku memperkenalkan semuanya. Ini sahabatku Yang Cheng. Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Tambahkan aku di WeChat. Nora, Tidak, aku tidak punya WeChat. kalau tak mau beri setidaknya beri alasan lebih baik. Apa kamu mencoba tidak menghormatiku? Kalian semua tidak tahu, Yang Cheng kita ini biasanya sangat betah di rumah. Dia tidak terlalu menggunakan media sosial. Tidak menggunakannya. Baiklah. Ini pertama kalinya seorang wanita berani menolakku. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Yang Cheng, apakah kau tidak senang hari ini? Aku tidak suka cara dia menatapku. Seperti dia sedang melihat mangsa. Kalau begitu kita akan pergi sebentar lagi. Kita akan bersenang-senang sendiri. Baiklah. Jika Xi Jing tahu, aku masih di bar selarut ini, apakah dia akan punya kesan buruk padaku?
Untungnya Xi Jing tidak banyak bertanya. Yang Cheng, jangan minum terlalu banyak. Perutmu akan sakit nanti. Aku mau ke toilet dulu. Ayo pergi setelah aku keluar. Baiklah. Kenapa kepalaku pusing sekali? Panas sekali di bar ini. Apakah AC-nya tidak menyala? Merasa tidak enak badan ya? Ayo kakak akan mengantarmu pulang. Pergi jauhkan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh aku. Cukup bersemangat ya. Aku menyukainya, tapi kamu berani menolakku. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lepaskan aku. Coba sentuh dia lagi. Jika kamu tidak segera datang, aku tidak akan bisa menahan diri. Memukulku, apa kamu tahu siapa aku? Aku sudah menyalakan lilin untukmu. Dari semua orang yang bisa diprovokasi, kamu memprovokasi wanita Xi Jing. Dasar binatang. Aku akan membuatmu menyesal. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Penjaga, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. tangan mana yang menyentuhnya? Lumpuhkan tangan itu untukku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan menelepon polisi. Jaga baik-baik sahabatnya. Pastikan keselamatannya. Jadi aku hanya alat ya? Aku sangat seksi, Xi Jing. Berkendara lebih cepat ke Yanyu Lanting. Ya Ketua Xi. Hubungi dokter pribadi ke Yanyu Lanting. Pastikan itu seorang wanita. Xi Jing, Aku di sini. aku merasa sangat tidak enak badan. Tahan sebentar saja. Kita akan segera sampai. Singkirkan tanganmu. Sangat dingin. Bukankah kamu bilang mau tidur? Lain kali kamu tidak boleh pergi ke bar lagi. Jika kamu pergi lagi, bawa pengawalmu bersamamu. Di mana aku bisa mendapatkan pengawal? Jika kamu bersedia, aku akan menjadi pengawalmu. Berhenti di situ. Ini tidak bisa terus berkembang. Dia dan aku sama-sama punya pernikahan masing-masing. Kita tidak bisa terus jatuh lebih dalam. Tidak, terima kasih. Aku pikir, kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Oh tidak, oh tidak. Kamu benar-benar menghancurkanku. Ada apa? Tak bisa jelaskan singkat, mari bicara langsung. Katakan saja lewat telepon. Aku dan sahabat istrimu. Apa maksudmu kalian berdua? Aku juga tidak mau. Pria setampan itu merawatku dengan sangat teliti. Bagaimana mungkin aku tidak tergoda? Yang Cheng, jangan khawatir. Kami mengambil tindakan pencegahan. Lagi pula kita semua sudah dewasa. Dan kita akan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Apa kau bahkan tahu siapa dia? Tidak tahu. Dia mungkin hanya datang ke bar untuk minum. Atau pelayan pria. Jadi bagaimana hubungan kalian sekarang? Tidak ada hubungan. Bagaimana dengan info kontak? Kau pasti punya informasi kontaknya kan? Coba kulihat. Bisakah aku mengocok semua air keluar dari otakmu?
Yang Cheng, aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kau benar-benar menyebalkan. Benar. Kau dibawa pergi oleh bos besar Jai kemarin. Orang yang mengganggumu kemarin sudah dipenjara. Aku dengar hukumannya cukup berat. Rasakan mereka. Aku sangat menyesal sayangku. Seharusnya aku tidak mengajakmu keluar kemarin. Dan harus melewati semua ketidaknyamanan itu. Baiklah, baiklah. Tapi bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau dan bos besar Jai. Apakah terjadi sesuatu? Otakmu hanya dipenuhi pikiran kotor. Bos besar Jai tampan dan karismatik. Kau harus memenangkan hatinya. Biarkan aku memberitahumu. Itu tidak terjadi di sini. Sejujurnya, mengenai Xi Jing, aku benar-benar punya perasaan. Tapi kita tidak akan pernah bisa bersama. Tidak mungkin bos Jai tidak menyukaimu. Itu seharusnya tidak terjadi. Apa kau lupa aku sudah menikah? Kau bahkan belum bertemu dengannya. Dan tidak ada dasar emosional. Apakah kita seharusnya menghabiskan seluruh hidup kita bersama? King. Xi Jing. Xi Jing juga sudah menikah. Apakah dia bahkan manusia? King. Bagaimanapun begitulah keadaannya. Aku juga punya hal-hal yang kusembunyikan darinya. Itu membuat kita impas. Baiklah. Xi Jing ingat untuk makan siang. Kenapa menurutmu dia tidak bahagia? Kamu, bisakah kamu membiarkanku selesai bicara? Lanjutkan. Pagi itu, setelah aku bangun, dia sudah pergi. Dia bahkan meninggalkan beberapa ratus yuan di meja untukku. Ini terlalu memalukan. Dia benar-benar memperlakukanku seperti sebuah transaksi. Katakan padaku, di mana dia bisa menemukan orang sepertiku, yang begitu tinggi tampang dan gagah. Biar ku beritahu, kali ini aku benar-benar rugi besar. Jangan pura-pura polos setelah mendapatkan keuntungan. Kamu bahkan tidak memihakku. Apakah kamu siswa sekolah dasar? Siapa yang berpikir dengan emosi seperti kamu? Tidak bisa mengendalikan diri. Kakak, sejujurnya, jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, bukankah kamu akan memiliki pikiran-pikiran ini? Aku tepat sasaran kan? Kakak, kita semua sudah dewasa di sini. Hal-hal seperti ini berdasarkan suka sama suka, bukan? Jadi tadi malam, kalian berdua tidak bermesraan. Tidak mungkin aku benar-benar menebak dengan benar. Kamu benar-benar bisa menahan diri, nak. Yan Cheng bahkan tergoda. Dan kamu masih tetap tenang. Apa kamu tidak mau gajimu? Apa kamu tidak mau pergi bekerja? Baiklah, aku akan pergi bekerja sekarang. Aku akan pergi bekerja keras untukmu. Halo, nenekmu di ruang gawat darurat. Cepat datang. Apa yang kau katakan? Nenek di mana? Dia di ruang operasi. Dalam operasi. Kau masih menonton video? Aku bertanya padamu, kenapa nenek tiba-tiba? Bagaimana aku bisa tahu? Fakta bahwa aku bisa membawanya ke rumah sakit sudah merupakan usahaku yang terbaik. Jika kita menunggumu, nenekmu mungkin sudah lama meninggal. Pembicaraan macam apa itu? Yang Cheng, tolong pahami baik-baik. Nenekmu dan aku tidak memiliki hubungan darah. Apa peduliku dia hidup atau mati? Lagi pula dia sudah sangat tua. Meskipun sedikit tidak terduga, ini cukup normal. Sang Yurong kau. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien saat ini tidak optimis. Dibutuhkan tambahan 10 juta untuk biaya medis. Jika tidak, operasi akan sulit dilanjutkan. Apa? 10 juta? Kenapa kau berdiri di sana bayar? Aku tidak punya uang. Tidak ada uang? Dividen tahunan perusahaan. Dan hadiah lamaran dari keluarga Chi. Kemana semua itu pergi? Ya, bukankah semuanya sudah diberikan kepada nenekmu untuk biaya pengobatannya? Bagaimana itu mungkin? Berapa banyak nenek menghabiskan uang untuk obat dalam setahun? Lagi pula sebelum ayahku masuk, dia juga meninggalkan nenek sejumlah dana pensiun. Di mana uangnya? Baiklah, berhenti bertanya. Aku membelikan adikmu sebuah mobil,
Bukankah dia terus-menerus merengek minta Bugatti Veyron? Jadi aku membelikannya untuknya. Kau gila? Bagaimana situasi keluarga kita? Apa kau tidak tahu? Mobil mewah semahal itu, kita sama sekali tidak mampu membelinya. Yan Cheng, biar ku beritahu. Aku yang memutuskan bagaimana uang keluarga kita dihabiskan. Bukan giliranmu. Untuk mendik di sini, aset masa depan keluarga kita. Semuanya akan diwariskan kepada Xiao Jie, dihabiskan cepat atau lambat bukankah sama saja? Nenekmu sudah sakit begitu lama. Dan begitu banyak uang telah dihabiskan. Tapi bukankah penyakitnya masih belum sembuh? Menurutku kita tidak perlu mengobatinya lagi. Xiang Yurong, apakah kamu manusia? Maaf, operasi tidak bisa ditunda lagi. Apa kamu siap untuk? Permisi. Dokter uang ini. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan uang ini. Tolong Anda harus mencari cara untuk menyembuhkan nenekku. Sejak kapan kamu membuat sarapan? Tidakkah kamu tahu? Penyair dari lebih dari 100 tahun yang lalu ini, Zhu Shimo, pernah berkomentar tentang masakan Inggris seperti ini. Di Inggris, makanan terbaik sebenarnya adalah makanan asin. Jika aku tidak belajar memasak untuk menghidupi diriku sendiri, akan ada kelaparan. Orang itu barusan benar-benar hanya seorang teman. Sepertinya ada sesuatu di antara kalian berdua. Kami hanya teman. Hanya saja, aku sedikit jatuh hati padanya. Benarkah? Si Rui kita sudah saling kenal sejak kecil. Aku tidak punya perasaan seperti itu padamu. Aku selalu menganggapmu teman baik. Aku tahu kamu tidak punya pacar. Aku ingin mencoba memenangkan hatimu. Sebenarnya aku sudah menikah. Apa kamu sudah menikah? Apakah dengannya? Tidak, aku belum bertemu dengannya. Itu ibu tiriku. Dia mengancamku dengan ayah dan nenekku. Kami buru-buru mendapatkan akta nikah. Kapan ini terjadi? Setahun yang lalu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak perlu memberitahumu. Kamu berada di negara asing. Lagi pula selain diriku sendiri. Tidak ada yang bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Aku kembali terlalu terlambat. Maafkan aku. Bukan apa-apa. Sejak awal itu, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, dan aku bisa membantumu, kamu harus memberitahuku. Baiklah. Baunya sangat enak. Makan. Nenek sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Dan satu hal, kamu tidak menyumbang uang. Tapi kamu dan Xiaoxi bahkan tidak pergi menjenguk nenek sekalipun. Apa kamu manusia? Nenekmu sudah sangat tua. Dan dia sakit. Bagaimana jika dia menularkan penyakitnya kepada Xiao Jie? Xiao Jie adalah milik keluarga Yan, satu-satunya pewaris. Xiang Yurong. Ayahku pasti buta saat itu sampai jatuh cinta padamu. Pelacur ini. Apa yang kamu katakan? Aku tidak ingin membuang-buang kata lagi padamu. Berikan aku kontak ketua Shi. Informasi yang sebelumnya tidak berfungsi. Yan Cheng, kamu akhirnya sadar. Ada apa? Hidup tanpa uang tidak mudah kan? Aku memberitahumu. Berhenti berpura-pura. Apa? Apa kamu pikir dengan berpura-pura mulia? Ketua Jai akan menghargaimu. Baiklah, informasi kontak sekretarisnya. Sudah kukirimkan padamu. Dan kamu, ingat untuk meminta lebih banyak uang kepada Ketua Jai. Biaya kuliah Xiao Jai untuk belajar di luar negeri. Aku mengandalkanmu untuk itu. Xiang Yurong, kamu benar-benar bermimpi. Biar ku beritahu, aku akan menceraikannya. Apa? Aku tidak setuju. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan perceraian? Kakakmu baru saja masuk ke kalangan elit melalui koneksi.
Kamu tidak setuju, ketidaksetujuanmu adalah urusanmu. Lagi pula, semua yang kamu katakan, apa hubungannya dengan aku, aset keluarga? Apa kamu akan membiarkanku mewarisinya? Atau saham perusahaan? Apa kamu akan memberiku satu pun? Kamu sedang bermimpi. Karena itu masalahnya. Lalu, mengapa aku harus melanjutkan? Mempertahankan pernikahan ini? Membuang-buang waktuku dan waktunya? Atau, apakah kamu berpikir bahwa kamu dan Xiao Zi memiliki bobot yang signifikan di hatiku? Bagaimana dengan ayahmu? Biaya ayahmu di sana. Dan biaya pengobatan nenekmu. Bukankah semua ini membutuhkan uang? Beraninya kamu bahkan menyebutkannya. Semua uang itu sebelumnya. Bukankah kamu menghabiskan semuanya untuk Xiao Set Hai? Masalah ayah dan nenekku. Aku akan menanganinya sendiri. Dan tentang masalah-masalah masa lalu. Aku bisa melupakan masa lalu. Kita tidak saling berutang apapun mulai sekarang. Tidak mungkin. Kamu akan tetap menjadi nyonya kaya dengan puas. Apa kamu mendengarku? Aku memberitahumu tentang perceraian ini. Aku tidak akan membahasnya denganmu. Yang Cheng, untuk apa kamu berpura-pura? Apa salahnya kamu menikah dengan ketua Jai? Aku memberitahumu. Jika kamu melepaskan ketua Jai ikan besar ini, kamu akan menyesal nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu harus segera berbaring di sofa dan beristirahat. Agar kamu tidak lelah. Kamu sendiri. Ketua Shi. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Shi. Nyonya ingin berbicara denganmu tentang perceraian. Sepertinya aku menggali lubang. Dan jatuh ke dalamnya sendiri. Apel. Kamu bahkan menggali lubang untuk dirimu sendiri. Itu tidak terdengar seperti yang bijaksana dan perkasa. Ketua hebat Shi. Yan Cheng ingin menceraikanku. Bukankah kalian berdua rukun? Apa kalian bertengkar? Dia tidak tahu aku adalah orang yang dinikahinya. Aku menyuruh sekretarisku menanganinya. Jadi karena kamu sudah menemukan masalah ini, kenapa kamu tidak langsung mengaku padanya saja? Kebetulan kalian berdua sedang jatuh cinta. Bukankah ini hal yang baik? Dia memberitahuku saat itu bahwa dia sangat membenci suaminya. Aku tidak berani memberitahunya bahwa aku adalah suaminya. Jadi aku berbohong. Mengatakan aku adalah teman suaminya. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Jika Yan Cheng mengetahui kebenaran tentang ini, kamu akan langsung menuju krematorium pengejat istri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargai dan melindungi wanita? Kamu mendiamkannya selama setahun penuh. Kamu menghargai dan melindungi wanita. Apa kamu sudah mendapatkan gadismu? Kak berhenti bicara. Aku berkeringat deras. Aku punya ide bagus. Kamu pergi cari seseorang sekarang. Untuk menyamar sebagai ketua Shi dan bercerai palsu dengannya. Bukankah itu akan berhasil? Kamu bahkan tidak bisa mengurus hal seperti ini kan? Tidak, itu tidak akan berhasil. Jika aku melakukan itu, Yan Cheng akan semakin membenciku. Tidak ada cara lain kan? Siapa yang menyuruhmu waktu itu? Untuk tidak langsung memberitahunya identitasmu. Mungkin dia tidak akan membencimu. Aku tidak ingin merusak hubunganku dengannya. Kalau begitu sekarang kamu entah mengaku. Entah terus menyembunyikan identitasmu. Hanya ada dua jalan ini kan? Mabuk cinta. Kakak, kamu harus lebih banyak istirahat. Bahkan keledai tim produksi tidak sesibuk kamu. Pekerjaan ini tidak ada habisnya. Dokter sudah memberitahumu beberapa kali untuk lebih banyak istirahat. Jika kamu menjadi jelek, Yan Chen mungkin tidak akan menginginkanmu lagi. Aku tahu.
Baiklah. Bagaimana bisa Ketua Shi mengaturku untuk pergi ke Greenbay? Tugas semacam ini. Aku merasa jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan celaka. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Tuan Shi sudah menikah lebih dari setahun. Dan ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Mengangguk. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menikahiku saat itu. Tapi selama lebih dari setahun ini, kita sudah seperti orang asing. Ini juga membuktikan bahwa di antara kita tidak ada kemungkinan kasih sayang apapun. Baiklah. Kita juga tidak punya ikatan lain maupun sengketa properti yang disebut-sebut. Karena itu masalahnya. Mari kita bercerai. Menanyainya, mengapa dia melakukan ini. Nonayan, bolehkah saya bertanya? Mengapa Anda begitu menentang pernikahan ini? Kita awalnya dua garis paralel yang tidak berpotongan. Kita ditakdirkan untuk menyimpang menuju kehidupan kita masing-masing. Tapi kita dipaksa untuk berganti jalur. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup bebas dan tanpa batasan. Aku pikir kehidupan yang dimanipulasi semacam ini pasti juga membuat Ketua J tidak nyamankan. Jadi Tuan Si, bagaimana menurutmu? Kompensasi apa yang kamu butuhkan? Perceraian itu mungkin. Apakah Anda membutuhkan kompensasi? Tidak perlu. Ibu tiriku memberitahuku bahwa selama lebih dari setahun ini, kamu sudah tanpa terasa sangat membantu keluarga kami. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak punya permintaan lain. Aku datang ke sini hari ini dengan dokumen-dokumenku. Jika memungkinkan, mari kita lakukan sekarang. Baiklah, kalau begitu Ketua Si, aku akan pergi sekarang. Aku harap kamu segera menemukan pasangan yang cocok. Ketua Shi, istrimu sudah pergi. Lihat, aku sudah bercerai. Hari yang benar-benar menyenangkan untuk semua orang. Aku bahkan ingin memutar lagu. Keberuntungan akan datang. Yang Cheng, kamu benar-benar bercerai. Ya, apa ibu tirimu tidak akan membuat masalah? The film was translated Dia and tidak bisa narrated mengendalikanku by lagi. M-Media. Aku tidak peduli dengan pikirannya. Baiklah, untuk merayakan kebebasan barumu. Mari kita pergi ke taman hiburan bersama. Baiklah. Kami. Kinkin, apa kamu sudah siap? Siap untuk apa? Kamu tidak lupa kalau kamu berjanji padaku beberapa hari yang lalu kalau kita akan berkencan hari ini, kan? Tunggu sebentar. Yang Cheng, bisakah kita membawa Tang Ming juga? Aku lupa aku akan pergi bersamanya hari ini. Baiklah. Aku akan pergi ke taman hiburan dengan Yang Cheng hari ini. Ikut saja. Kita kebetulan butuh seseorang untuk membawa tas. Baiklah kalian semua, putri. Aku pengawal. Lihat ini. Datan, aku akan mencari pengawal lain untuk kalian semua, untuk lebih melindungi keselamatan para putri. Kamu banyak bicara. Ayo pergi. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Raih sendiri. Kalian pergi beli tiket duluan. Kami akan mengantre. Dengan begini akan lebih cepat. Ayo pergi. Yang ini saja. Baiklah. Setelah kita memutar yang ini, lalu kita akan memutar yang ini. Bagaimana? Baiklah. Masih banyak sekali. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua ini dalam satu hari, kan? Tidak masalah. Xiaoxi, kembali ke belakangku. Apa kamu pikir kamu Samudra Pasifik? Sangat ikut campur. Antreanmu sendiri sangat longgar.
Siapa tahu kamu sedang mengantre atau hanya melihat pemandangan. Jadi kenapa kalau kita berdiri di sini? Yan Cheng, bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu berani? Dia kakak perempuanmu. Kenapa dia terlihat sangat lusuh? Kami memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Dia tidak diajari oleh seorang ibu. Wajar jika dia tidak sepertiku. Xiaoishi katakan lagi. Apa itu cukup? Xiao Wei, kamu baik-baik saja. Kamu berani memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Yan Cheng, kamu gila. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar, putri sulung keluarga Gue. Tahukah kamu? Jika kamu menyentuhnya, dia bisa hanya menggunakan 1 jari dan menghancurkanmu sampai mati. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Xiao Wei. Dia yang tidak sopan duluan. Mengapa aku harus meminta maaf? Dia yang seharusnya meminta maaf. Xiao Jie, kakakmu sedang dibully. Dan kamu malah membantu orang luar. Kamu benar-benar mengabaikan semua ikatan darah. Kamu pikir kamu siapa? Ibunya adalah seorang seniman piano kelas dunia. Dan ibumu, dia sudah lama kembali menjadi debu. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan Xiao Wei? Kalau begitu, mengapa kamu tidak membandingkan ibumu dengan ibunya? Setidaknya ibuku adalah putri dari keluarga terkemuka dan dinikahi secara resmi oleh ayahku. Sedangkan ibumu, dia hanyalah seorang siluman rubah yang merayu ayahku untuk mendapatkan status. Ulangi itu. Apa kamu baik-baik saja? Bukankah itu tuan muda keluarga Jai, keluarga besar pertama? Jai Jing. Kenapa dia ada di sini? Keluarga Gu kan? Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kalian berdua berlutut dan meminta maaf padanya. Kedua, mulai sekarang, keluarga Siku akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Kamu juga berlutut. Xiao Wei, aku. Berlutut. Minta maaf padanya. Maaf, Suaramu terlalu pelak untuk didengar. aku minta maaf Yang Cheng. Kamu adalah orang yang berjiwa besar. Biarkan kami pergi kali ini saja. Baiklah, aku memaafkanmu. Bagaimana dengan Xiao Shi? Karl, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. The film was translated Baiklah. and narrated by M. Ambil uang di tanah. Sekarang pergi sana. Hebat. Pertunjukan heroik menyelamatkan putri yang luar biasa. Jika kamu dalam bahaya nanti aku akan melakukan hal yang sama. Aku juga akan melindungimu. Terima kasih. Aku bisa melampiaskan kekesalanku lagi berkat pengaruhmu. Bisa melindungimu. Aku sangat senang. Baiklah, mari berbaris. Kenapa antre? Si Jing punya investasi di The sini. film was translated Pemegang kartu bisa and melewati antrian. narrated by M. Kenapa tidak Media. bilang dari tadi? Senang menginap dengan Yan Cheng malam ini. Yang Chen, Ada toko aksesori di sana. Ayo kita lihat-lihat. aku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Aku dengar dari temanku kamu bercerai. Ya. Ada apa? Aku juga menceraikan pasanganku. Apa yang terjadi? Dia bilang status pernikahannya saat ini tidak terlalu ideal. Kamu membawaku kemana?
Yang Chen. Karena kita berdua sudah bercerai. Aku ingin mengatakan. Aku menyukaimu. Aku tidak tahu. Jika kamu merasakan hal yang sama denganku, apa kamu mau mempertimbangkan kembali hubungan kita? Aku tahu. Aku tahu persiapanku sedikit terburu-buru. Dan tidak dilakukan dengan sangat baik. Tapi setidaknya hatiku sangat tulus. Yang Chen. Hari ini aku ingin secara resmi dengan jelas memberitahumu. Aku menyukaimu. Apa kamu bersedia bersamaku? Aku bersedia. The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Apa salahnya menyentuhmu sekali? Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging. Kenapa kamu berpura-pura suci? Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Kami punya orang di sana. Kami punya orang, silakan panggil mereka. Ayo panggil. Ambil ini. Kamu gila. Kamu menendangku di sini. Jalang sialan ini. Sangat tampan. Tolong. Di siang bolong. Seseorang melakukan kekerasan. Jelas kamu yang punya niat jahat. Kamu buta. Mata mana yang melihatku menyentuhnya? Jangan pergi. Bayar biaya medis kami. Siapa itu di sana? Saya adalah penjaga keamanan taman hiburan. Keributan apa ini? Cepat tangkap kedua orang itu. Kirim mereka ke kantor polisi. Mereka baru saja menyerang kami. Ya, jika Anda tidak percaya, lihat. Mereka memukuli kami seperti ini. Penjahat mengeluh duluan. Jelas kamu yang memulainya. Mengganggu gadis itu. Apa hubungannya denganmu? Bodoh, diam. Apakah Anda punya bukti? Jadi kalian berdua. Ikut saya ke ruang mediasi. Masalah ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Jangan takut. Aku di sini. Di mana mereka? Mereka baru saja meninggalkan kita. Kemarilah. Tangani kedua orang ini untukku. Aku beritahu ya, cederaku ini tidak bisa diselesaikan tanpa 1 juta. Aku lihat kamu terluka parah. Bukankah peti mati juga harus disiapkan untukmu? Kau masih berani terus berteriak. The Aku film beritahu was ya, translated aku and bukan orang narrated biasa. by M Media. Kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Bersandarlah padaku dan istirahat sebentar. Kita bisa segera pergi. Direktur. Ketua Shi, kau di sini. Kenapa tidak bilang apa-apa? Mari duduk di kantorku. Lain kali. Baiklah, aku akan menunggumu kapan saja. Aku akan mengantarmu keluar sendiri. Ayo pergi. Kami pergi. Kalian tidak bisa pergi. Kenapa mereka semua bisa pergi? Mereka belum membayar ganti rugi. Kalian tidak pantas membandingkan diri dengan mereka. Ketua Shi, Anda lihat, adalah tuan muda grup Shi. Dari semua orang yang bisa diperas, kau memeras dia. Bukankah kau hanya mencari mati? Ketua Shi, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Kamu kembali saja. Baiklah, kalau begitu. Kakak, bisakah kamu memberiku informasi kontakmu? Aku ingin berterima kasih dengan layak padamu. Tidak perlu dia yang membantumu. Kamu harus berterima kasih padanya. Tapi kakak ini karena kamu. Kami bisa keluar begitu cepat. Kamu baik-baik saja.
Aku dengan baik hati membantumu. Dan sekarang kamu ingin merebut pacarku. Kakak, apakah rasa posesifmu sekuat itu? Aku hanya ingin berterima kasih pada kakak itu saja. Ya, sifat posesifku memang sekuat itu. Kakak, bukankah itu sedikit berlebihan? Kakak pasti akan merasa sangat tercekik. Aku baik-baik saja dengan itu. Lihat itu adik kecil. Kakakmu tidak termakan tipuanmu. Benar, kami tidak akan mengantarmu. Tapi, bagaimana aku bisa pulang selarut ini? Sulit mencari taksi di sini. Kakak, bisakah kau mengantarku? Aku bisa duduk di belakang. Pergi sana, jangan membuatku jijik. Adik kecil, kalau kamu keluar nanti, hati-hati ya. Bagaimanapun orang baik seperti kakakmu, jarang ada. Ayo pergi. Kalau begitu aku pergi duluan. Hati-hati di jalan. Ada apa? Apa kamu? Masih ada sesuatu yang belum selesai. Sangat tampan. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa, King King? Jangan khawatir, sudah diurus. Aku sudah di rumah sekarang. Aku punya sesuatu yang sangat serius untuk memberitahumu. Ada apa? Aku tidak bisa bilang. Nona muda, kamu tutup teleponnya dulu. Tang Ming, kenapa kamu tidak bisa bilang? Aku tetap harus menyembunyikannya dari Yang Cheng. Aku akan menjadi kaki tangan. Itu tidak sama. Si Jing punya alasannya sendiri. Siapa peduli apa alasannya? Dia seharusnya tidak menipu Yang Cheng. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Jadi sekarang kamu tahu. Memang begitulah aku. Kamu pergi dengan Jia Jing saja. Halo. Berapa banyak hal yang si Jing sembunyikan dariku? Apakah hubunganku dengan dia terlalu terburu-buru? Aku sudah siap sepenuhnya. Minumlah, jangan khawatir. Besok hari Minggu, kamu bisa tidur nyenyak. Tidak. King King, sebenarnya apa yang terjadi? Tentang apa si Jing membohongiku? Kamu harus mempersiapkan dirimu secara mental. Baiklah. Saat Tang Ming mengobrol denganku, dia keceplosan. Sebenarnya, tidak apa-apa, katakan saja. Sebenarnya Bos Jai adalah orang yang kamu nikahi. Hari itu Bos Jai, dia menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi suamimu, menceraikanmu. Xi Jing adalah calon pasanganku. Ketua Xi, begitulah adanya. Pantas saja mereka berdua bermarga Qi. Aku terlalu bodoh. Aku bahkan tidak menyadari apapun. Aku benar-benar dipermainkan olehnya. Yang Cheng, jika kamu ingin menangis, menangislah saja. Malam ini kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. The film was translated and narrated by M Media. Makanan pesanannya ada di pintu. Ini aku. Si Jing. Dia sudah tidur. Baik. Biarkan dia tidur.
Bagaimana hubunganmu dengan Yan Cheng? Bagaimana situasimu sekarang? Aku menelepon King King, tapi dia tidak menjawab. Beri dia waktu lebih banyak. Maafkan aku. Si Jing ini salahku. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Dia belum makan semalaman. Tolong bantu aku memesan makanan dari Wan Xiu. Baiklah. Bagaimana bisa Bos Jai tidak memberi mereka ruang? Dia sudah berbohong dan sekarang dia baru mulai khawatir. Halo, Siapa yang memesan ini? Tuan Shi. Yang Cheng bangun dan makanlah. The film was translated Aku tidak and makan. narrated by M. Tidak Media. nafsu makan. Kau makan saja. Hanya jika kamu kenyang, kamu akan punya kekuatan untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Bos Jai. Kamu tidak ingin masalah ini hanya berlalu tanpa kejelasan kan? Bangunlah cepat. Kau benar. Aku harus bangun. Kau memesan dari Wan Xiu. Tempat ini harganya 10.000 per orang. King King, kau benar-benar tidak perlu menghabiskan begitu banyak untuk ini demi aku. Bagaimana aku bisa membayar ini? Mantan suamimu memesan ini. Baiklah, baiklah. Jangan bicara tentang dia lagi. Ayo makan dulu. Benar. Kemarin saat kamu tidur, Jai Jing datang mencarimu. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak tahu apakah dia masih di sini sekarang. Baiklah. Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Pikiranku kacau. Aku tidak bisa merapikan pikiranku sama sekali. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Singkirkan saja semua kekhawatiran itu. Aku masih harus pergi mengunjungi nenek nanti. King King, kau juga tidak banyak tidur. Istirahatlah sedikit lagi. Baiklah. Apa kau mencoba bunuh diri? Merokok sebanyak ini? Yang Chen, Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apa kau benar-benar orang yang ku nikahi? Jadi apa sebenarnya maksudmu? Mempermainkanku. Apa itu menyenangkan? Aku hanya hiburanmu. Di waktu luang kan? Kau pasti menganggapku badut kan? bukan begitu. Aku benar-benar menyukaimu. Bagaimana mungkin aku mempermainkanmu? Kau sama sekali tidak menyukaiku. Kau hanya berpikir bahwa kehilangan aku mainanmu akan sangat disayangkan. Jadi kau memalsukan identitas dan menjebakku dengan sikap ambigumu. Dan aku seperti orang bodoh. Mengira kau benar-benar menyukaiku. Mari kita putus. Ketua Ci. Tang Ming, Apa yang sedang kamu lakukan? Berhentilah menelepon dan menggangguku. Mari kita berpisah baik-baik. King King, apa pendapatmu tentang Tang Ming sekarang? Aku sebenarnya sedikit terharu. Tapi kita berdua. Latar belakang keluarga kita terlalu berbeda. Sulit bagi dua orang seperti kita untuk bersama. Lebih baik putus sekarang saja. Agar kita tidak semakin jatuh cinta dan lebih menderita nanti. Tolong bantu aku. Sejak aku kembali, orang tuaku terus mendesakku untuk menikah setiap hari. Jadi jadilah pacarku sekali ini saja. Tidak, aku tidak akan berbohong. Aku paling benci pembohong sepertimu. Jangan pergi. Bagaimana kalau begini saja?
Jika orang lain bertanya, aku akan bilang aku masih mengejarmu. Apakah itu akan berhasil, Nona Manis? Tolong bantu aku sekali ini saja ya. Baiklah, baiklah. Hanya kali ini saja. Paman, Bibi, Yang Cheng. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lihat betapa cantiknya dirimu sekarang. Terima kasih, Bibi. Kau juga, Bibi. Masih sangat anggun. Mulut kecilmu. Persis seperti saat kau masih kecil. Masih semanis itu. Tidak heran Zirui kita selalu mengikutimu kemana-mana. Ibu, Setelah mengucapkan dua kalimat itu, dia menjadi malu. Kapan kau akan bertunangan dengan Yang Cheng? Aku sudah menyiapkan semuanya. Yang kurang hanyalah menantu perempuan. ibu. Kami masih hanya teman. Aku masih mengejar Yan Cheng. Kau sangat mengecewakan. Cepatlah dan taklukkan hatinya. Yan Cheng sangat luar biasa. Jika orang lain merebutnya, kau tidak akan punya tempat untuk menangis, nak. Aku tahu. Ini ambillah. Bibi ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Yang Cheng, kenapa kau masih begitu sopan dengan Bibi? Ini hanya tanda kasih sayang kecil dari orang tua. Ayolah cepat ambil. Kalau begitu terima kasih Bibi. Kalian berdua teruslah mengobrol. Pergilah ke pamanmu dan hiburlah para tamu. Baiklah, baiklah. Ini semua salahmu. Salahku. Ini, cari kesempatan yang tepat dan kembalikan kepada Bibi. Ambillah. Zirui, aku akan merapikan riasanku dulu. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Baiklah. Apa yang kau lakukan di sini? Si Jing, lepaskan aku. Si Jing, lepaskan aku, lepaskan aku. Yang Chen. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Kamu dan Deng Zirui, bagaimana hubungan kalian sekarang? Kenapa kau begitu peduli? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Siapa bilang kita tidak punya hubungan lagi? Kita sudah bercerai. Belum bercerai. Sertifikat pernikahan yang kuberikan padamu itu palsu. Kamu masih istri sahku. Aku memberitahumu. Jika kamu The ingin film was menikahi Deng Zirui, translated and narrated itu by hanyalah M. mimpi Lee. belaka. Bagaimana kau bisa begitu keji? Apa hebatnya menjadi berkuasa dan berpengaruh? Apa kau pikir ini sangat menarik? Aku memberitahumu. Hidupku adalah milikku sendiri. Aku tidak butuh kau mengaturnya. Aku tidak ingin mengendalikan hidupmu. Aku hanya. Hanya tidak ingin kamu bersama Deng Zirui. Ini membuatmu tidak nyaman, lalu bagaimana denganku? Semua kenangan yang dengan susah payah ku hargai, pada akhirnya semuanya adalah penipuanmu yang terencana dengan cermat. Apa aku tidak lebih kesal darimu? Yang Cheng, aku tidak bermaksud menipumu. Maafkan aku. Jelas ada begitu banyak kesempatan untuk menjelaskan, tepat di depanmu. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, kau datang untuk memperbaiki semuanya. Apa kau tidak merasa itu konyol? Yang Chen. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menipumu lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu sungguh. Xi Jing, berhentilah berakting, itu melelahkan. Zirui, aku merasa sedikit tidak enak badan.
Jadi aku permisi dulu. Bisakah kau memberitahu paman dan bibi nanti? Ada apa Yan Cheng? Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin keluar mencari udara segar. Aku tidak tenang melihatmu seperti ini. Ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh paman dan bibi. Tidak akan terlihat baik jika kau pergi lebih awal. Lepaskan aku. Dengarkan aku sebentar lagi. Baiklah, mari kita bicara di mobil. Lepaskan dulu. Apalagi yang ingin kau katakan? Katakan semuanya sekarang. Aku tidak bermaksud. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Siapa nama tunanganku? Ketua Si sangat banyak akal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal sekecil itu? Aku juga baru tahu. Saat aku melihatmu di villa. Aku ingat kamu bilang, kamu membenci pernikahan ini. Reaksi pertamaku saat itu adalah aku tidak ingin kamu membenciku. Jadi aku berbohong. Maafkan aku Yang Chen. Aku tidak tahu bahwa satu kebohongan akan butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Beri aku waktu untuk berpikir. Ini terlalu keterlaluan. Bahkan drama TV pun tidak akan berani menggambarkan ini. Seni berasal dari kehidupan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya selain berbohong padamu, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan lain. Hanya saja cara dia mencintaimu itu salah. Laki-laki. Mereka selalu menggunakan kebohongan untuk menyelesaikan masalah. Jika dua orang dalam suatu hubungan tidak jujur satu sama lain, lalu bagaimana mereka bisa melanjutkannya? Bagaimana jika nanti kita menghadapi masalah lain? Apakah dia juga akan berbohong padaku lagi? Tidak apa-apa Yang Cheng. Setidaknya inisiatif ada di tanganmu sekarang. Apa yang harus kulakukan? Di antara kita, terlalu banyak yang sudah terjerat. Aku juga tidak bisa memberimu terlalu banyak nasihat. Ikuti saja hatimu sendiri. Aku ingin keluar dari hubungan ini. Hanya dengan begitu, aku bisa melihat hubungan ini secara rasional. Setidaknya Yan Chen masih mau mengirimimu pesan. Bagaimana dengan King Qin? Dia benar-benar mengabaikanku. Semua metode kontak diblokir. Menurutmu, bagaimana aku bisa memenangkan hatinya kembali? Tentu saja kamu harus proaktif. Jika kamu terus bersikap dingin, perasaan itu akan memudar. Beri perintah. Beritahu Chef Chai untuk menyiapkan hidangan yang berbeda setiap hari. Juga, pesan buket bunga segar yang berbeda setiap hari dan kirimkan ke Yan Chen. Ya Ketua Shi, tidak mungkin Chef Tai bahkan kamu undang. Para koki semuanya sudah kamu undang. Seperti yang diharapkan dari Ketua Shi, aku harus datang untuk makan gratis suatu hari nanti juga. Apakah Nona Yan Chen ada di sini? Bunga Anda sudah datang. Ya ampun, Yan Cheng sangat beruntung. Beberapa hari terakhir ini, seseorang hampir setiap hari mengantarkan bunga. Terima kasih. Aku lihat ekspresinya terlihat sedikit sedih. Aneh, kenapa kau tidak senang saat seseorang mengirimimu bunga? Kau sudah punya om-om kaya ya? Seseorang mengirimimu bunga setiap hari. Jangan bilang itu. Pengusaha kaya paruh baya yang menjijikkan. The film was translated and Apa kau narrated cemburu? by M Media. Jika kau suka bunga, kau bisa memungut banyak dari tempat sampah di hari Valentine. Wanita jahat, kau benar-benar berani mencari masalah. Benar. Aku hampir lupa kau punya suami. Ada apa-apa dia tidak membelikanmu bunga? Yang Cheng, jangan sombong begitu. Bagaimanapun juga kau hanya seorang magang. Terima kasih atas pengingatnya. Ada lagi. Selama jam kerja, setiap orang harus tetap pada tugasnya. Menurutku kau sebagai karyawan penuh waktu. Seharusnya mengerti ini kan? Yan Cheng, wanita jahat. Kau tunggu saja. Presentasi kelompok. Aku akan membalasmu. Kalau begitu grup akan presentasi duluan.
Profesor Yan, bagaimana kalau grup C duluan? Seorang Clean akan segera datang. Aku sudah meminta Hailey untuk menerima mereka. Aku khawatir tidak akan ada cukup waktu. Yan C, apakah grup A-mu ada keberatan? Tidak ada keberatan. Bukankah ini isi Pepi Taiko? Mereka benar-benar menjiplak milik Yan Cheng. Kakak, hanya karena kau bilang itu milikmu bukan berarti itu milikmu. Aku bekerja lembur dan begadang semalaman untuk membuat ini. Sebenarnya ada apa dengan kalian semua? Siapa sebenarnya yang menjiplak siapa? Profesor Yan, Hailin menjiplak konten desainku. Yang Cheng, aku sudah memperhatikan sejak keluargamu bangkrut. Kau benar-benar menjadi seperti kutu busuk. Kau tidak akan segan melakukan apapun. Kau tidak hanya menjiplak isi desainku, tapi kau juga memfitnahku. Orang dengan moral bejat sepertimu menjabat sebagai asisten Profesor Yan. Itu benar-benar. Orang seperti ini tetap berada di studio. Hanyalah sebuah ancaman. Profesor yang saya sarankan Anda memekatnya. Dia hanya seorang magang kecil itu saja. Profesor Yan, sebenarnya aku juga bisa menjadi asistenmu. Aku ingin mendengar penjelasan Yan Cheng. Di sudut kanan bawah setiap slide PPT, aku menambahkan namaku. Hanya saja warna latar belakangnya sama, jadi tidak terlihat. Aku yakin ini bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Hailin, ubah warna latar belakang PPT-nya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hailin, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Maafkan aku Profesor Yan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Orang yang seharusnya kau minta maaf. Bukan aku kan? Maafkan aku, Yang Cheng. Seperti yang kau katakan. Orang dengan moral yang bejat seharusnya tidak duduk di kantor ini. Kalau begitu, urus prosedur pengunduran dirimu sendiri. Profesor Yan, tolong demi aku. Berikan Hailin kesempatan lagi. Ini adalah kantor, bukan tempatmu membentuk kelompok demi kepentingan pribadi. Jika semua orang sepertimu, Hailin, melakukan perilaku tidak pantas seperti itu, aku yakin studio ini akan hancur cepat atau lambat. Hailin, pergi ke departemen HR sendiri. Profesor Yan, Besok aku tidak ingin melihatmu di sini lagi. Laporan berlanjut. Yang Cheng, kau memaksaku. Pertama, transfer 5 juta ke rekeningku. Lalu aku akan membantumu menggunakan akun Yikinkin untuk mengirim pesan teks ke Yan Cheng. Apa kau pikir aku akan ingkar janji soal uangmu? Untuk pekerjaan kita ini lebih aman. Pengumpulan data berhasil. Baiklah, sudah terkirim. Baiklah, berhasil terkirim. Yang Cheng ada hal penting datang ke alamat yang kukirim. King bodoh. Apa yang sedang dilakukan King sekarang? Mengapa tidak ada siapapun di gedung ini? King tidak sedang mengerjaiku kan? The film was translated and narrated by M Media. Dia milikmu untuk hari ini. Ingat untuk mengambil foto dan mengirimkannya kepadaku. Dia cantik. Sepertinya aku beruntung hari ini. Si Jin, ini gawat. Baru saja King menelepon dan berkata, ponselnya diretas. Setelah kontak dipulihkan, Yan Cheng tidak bisa dihubungi lagi. Yan Cheng mungkin dalam masalah. Kirim semua orang. Jangan sisakan upaya untuk menemukan Yan Cheng. Baiklah. Yan Cheng semalam musim semi seharga 1.000 emas.
Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Lepaskan aku. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kecantikan itu tak ternilai. Patuh saja. Meskipun kau berteriak sekuat tenaga, itu tidak akan berguna. Shi Jing tolong. Pergi. Kau merusak rencanaku lagi. Usir dia dari sini. Dan masukkan dia ke daftar hitam dari grup C. Dan semua perusahaan di bawah naungannya. Ya Ketua Shi. Beraninya kau suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku memberitahumu. Kau menindasku. Aku akan menelponnya sekarang untuk menghadapimu. Biarkan dia yang menelepon. Halo sayang. Aku mengirimkan lokasiku padamu. Cepat datang. Kalian semua tamat. Sayang lihat. Ini mereka. Orang ini. Cepat bantu aku menghadapi mereka. Sayang, apa yang kau lakukan? Cepat beri dia pelajaran. Dasar wanita sialan. Yang kau lakukan hanyalah membuat masalah untukku. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda grup Shi. Apakah kamu bosan hidup? Guo Jinhui, beraninya kau memukulku. Jika bukan karena masalah di keluargaku, apa kau pikir aku akan melirikmu? Aku akan menceraikanmu begitu aku kembali. Tolong, Anda adalah orang yang murah hati. Jangan pedulikan orang biasa seperti kami. Jangan repot-repot. Kamu dari departemen desain kan? Sama seperti wanita ini. Keluar. Mulai sekarang kamu akan masuk. Daftar hitam dari grup C. Tidak, tolong jangan. Ketua Shi, saya salah. Ketua Shi. Apa kamu yakin tidak perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Aku baik-baik saja, tidak perlu. Mereka tidak menyentuhku. Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Terima kasih. Akhir-akhir ini, aku menerima kirimanmu. Bunga dan makanan pesan antar. Tapi tolong jangan kirim lagi lain kali. Apa kamu tidak menyukai mereka? Tidak juga. Kalau begitu aku akan terus mengirimkannya. Kau, apa kau mau naik dan duduk sebentar? The film was translated and narrated by M Media. Ini. Untuk apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Aku berutang banyak padamu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Di antara kita tidak perlu ada ucapan terima kasih. Bagaimana kau tiba-tiba muncul di sana hari ini? Yi Qingqing menelepon Tang Ming. Tang Ming memberitahuku. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu mereka di sana. Maaf, aku ceroboh. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Dan membiarkanmu menderita. Kamu. Apa kamu sudah memutuskan? Tetap saja. Belum. Baiklah. Karena tidak ada hal lain. Aku akan pergi sekarang. Yang Chen. Maafkan aku. Karena membuatmu sedih begitu lama. Ada apa? Yang Chen. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku menghadapi sesuatu yang berhubungan denganmu, aku hanya kehilangan ketenanganku. Dan merasa tidak berdaya.
Apa bedanya aku? Aku bisa menghapus semua foto kita bersama, semua riwayat obrolan kita, dan membuang semua yang berhubungan denganmu. Tapi, aku tidak bisa menarik kembali diriku yang ceria. Saat aku melihatmu sebelumnya, aku tidak bisa menarik kembali suatu malam. Saat aku benar-benar mengungkapkan perasaanku padamu. Yang Chen, Xi Jing, kau orang yang super, sangat jahat. jika kamu bilang aku begitu, maka aku begitu. Kalau begitu sudah beres. Kau tidak boleh berbohong padaku lagi di masa depan. Aku berjanji padamu, aku tidak akan berbohong padamu lagi, dibandingkan dibenci olehmu. Aku lebih takut kehilanganmu. Seperti yang diharapkan dari wanita yang sedang jatuh cinta. Kondisi mentalnya sangat membaik. Hati-hati jangan sampai jati budak cinta. Sudah kubilang katakan, Yang Chen kamu nakal lagi. Baiklah aku menyerah. Sudah hampir jam 11. Aku hampir terlambat mengantar bintau untuk Xi Jing. Sudah punya pacar lupa teman-temanmu. Tapi bukankah kau masih punya pesanan makan di tempat? Baiklah cepatlah pergi. Yang Chen kita sudah lama tidak memasak sendiri. Halo, aku ingin bertemu Xi Jing. Apa kau punya janji? Tidak. Apa kau tahu berapa banyak wanita yang ingin bertemu ketua Jai kita? Jangan berpikir bahwa dengan membawa bekal menyedihkanmu itu, kau bisa memenangkan hati ketua Jai. Pergi sekarang juga. Jangan membuat masalah di sini. Tidak. Sebagai seseorang di industri jasa, bagaimana kau bisa memiliki sikap seperti itu? Sikap macam apa yang kumiliki? Kau. Sekretaris Xiao. Kamu dipecat. Kenapa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa dia? Ini adalah... Dia adalah nyonya ketua dari perusahaan si kita. Beraninya kamu tidak menghormatinya. Maafkan saya Nyonya Ketua. Saya buta dan telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya kali ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Karena kau tidak bisa melakukan pekerjaan resepsionis ini dengan baik. Secara alami orang lain akan melakukannya lebih baik darimu. Yang Chen, Sangat sulit untuk mendapatkan pertemuan dengan Ketua Chi. bukankah ini salahmu, karena tidak menunjukkan dominasimu? Apa kau menyalahkanku sekarang? Aku membuat ini untukmu. Cepat coba dan lihat apakah sesuai seleramu. Bagaimana? Seperti yang diharapkan dari istriku. Begitu berbudi luhur. Aku benar-benar datang di waktu yang salah. Baguslah, kalau kamu tahu. Ingat ada rapat jam 1 siang ini. Jangan lupakan rapat hanya karena kamu punya istri. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tang Ming? Apa dia cocok untuk berkencan? Apa? Apa kamu tertarik padanya? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya bertanya. Aku belum pernah berkencan sebelumnya. Bagaimana aku bisa tahu? Ini pertama kalinya aku menemukan sisi dirimu yang ini. Aku akan rapat dulu. Nanti setelah rapatku selesai, aku akan mengajakmu melihat pameran. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Jadi kursi kantor ketua benar-benar senyaman ini. Aku benar-benar merasa seperti seorang kaisar. Aku ingin tahu apa yang akan dirasakan Xi Jing jika dia mendengar ini. Apa yang akan dia pikirkan? Apa ini? Mengapa nama ayahku ada di sini?
Rencana akuisisi untuk grup Yan. Bagaimana cara mentransfer dengan sempurna dari grup Xi? Bukti kriminal Xi Guanwen. Ke Yan Lei. Dan ke grup Yan. Jadi The film was ayahku translated and narrated by difitnah M. dan Media. dipenjara oleh ayah Xi Jing. Aku sebenarnya telah berkencan. Putra musuhku selama ini. Rapatku sudah selesai, ayo kita lihat pameran. Xi Jing. Apa ini? Katakan padaku. Apa ini? Dengarkan penjelasanku. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Aku juga tidak tahu menahu tentang dokumen ini. Kau bilang kau tidak tahu apa-apa. Lalu, mengapa dokumen ini ada di kantormu? Ayahmu menyakiti keluargaku. Bukankah dia sudah cukup menyakiti kami? Apa tujuanmu mendekatiku? Apalagi yang ingin kau dapatkan dari keluargaku? Aku baru pindah ke sini beberapa bulan yang lalu. Semua dokumen di sini, aku belum mengaturnya. Dan aku tidak tahu tentang dokumen ini. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Bukankah kau sudah cukup berbohong padaku? Xi Jing. Aku akan membongkar kalian semua. Aku akan memastikan kalian hancur. Aku tidak akan membohongimu lagi. Aku bahkan lebih takut kehilanganmu. Rumah sakit Ketua Shi sudah membuat semua pengaturan. Kami akan menggunakan sumber daya terbaik untuk merawat Nyonya. Selidiki ayahku untukku. Dan dendam lama antara dia dan ayah Yan Chen. Bagaimana dengan Tuan Muda? Apa yang terjadi? Aku akan bertanggung jawab. Ya, Jangan biarkan petunjuk apapun terlewat. baik. Bagaimana Yan Cheng? Bukankah dia pergi mencarimu? Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Ketua Shi kondisi pasien sangat kritis. Dia membutuhkan transfusi darah RH negatif. Rumah sakit kami tidak memiliki stok yang cukup. Mungkin sudah terlambat untuk memindahkannya sekarang. Aku punya darah RH negatif. Ambil darahku. Ini sudah 400 cc. Ketua Jai, Anda bisa bangun sekarang. Ambil lebih banyak. Tapi tubuh Anda. Ambil. Cepat pergi panggil dokter. Baik. Yan Cheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Dokter, Tidak ada yang serius. Untungnya transfusi darah tepat waktu. Kalau tidak akan sulit untuk mengatakannya. Pasien masih membutuhkan pemulihan yang tenang. Dietnya harus ringan. Mulai dengan makanan cair. baik, terima kasih dokter. Pelan-pelan. Air.
Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Ketua Si, Anda harus kembali dulu. Kami akan menjaga Yan Cheng dengan baik. Zirui. Pergi tutup pintunya. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Baik. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kamu masih punya kami. Aku baru tahu. Ayahku masuk penjara. Ayah Si Jing yang berada di baliknya. Ayahku dituduh secara salah. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk mengolok-olokku. Keluarga kami tidak lagi memiliki. Apa yang kau inginkan? Bukan begitu. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Lihat ini. Ini yang sudah kukumpulkan tentang ayahku. Bukti dia menjebak ayahmu waktu itu. Sisanya masih kukumpulkan. Mengapa kau menunjukkan ini padaku? Apa kau mengatakan akan mengorbankan keluarga demi keadilan? Aku sudah mentransfer setengah saham perusahaan. Atas namamu. Mengapa kau melakukan ini? Setiap orang punya kompas moralnya sendiri. Ketika aku tahu, ayahku menempuh jalan kejahatan. Aku tahu dengan jelas di hatiku bahwa aku tidak bisa menariknya kembali. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Si Jin, seharusnya sudah menceritakan seluruh ceritanya dengan jelas padamu kan. Dia sudah bekerja siang dan malam beberapa hari terakhir ini hanya untuk menemukan semua bukti untuk membersihkan nama ayahmu, Yan Cheng. Kesalahan ayah Si Jin seharusnya tidak semua ditanggung olehnya kan. Aku tahu kamu masih membencinya karena menipumu, tapi semua penipuan itu sudah berlalu. Dia sangat jujur padamu sekarang. Apa tujuanmu mencariku hari ini? Si Jing bahkan tidak menjaga kesehatannya beberapa hari terakhir ini. Aku harap kamu bisa menasihatinya dengan baik. Setidaknya buat dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sekarang bahkan aku tidak tahan lagi melihatnya. Aku akan berbicara dengannya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Sudah makan? Itu terdengar terlalu sopan. Aku dengar teman masa kecilmu bilang, kau belum menjaga dirimu dengan baik. Kedengarannya seperti aku sedang menanyainya. Mari makan bersama. Sudahlah, aku tidak akan mengganggu. 1 bulan kemudian, Jae Guanwen dari klien Jae kepala 4 keluarga besar, menjebak Yan Le dan memenjarakannya bertahun-tahun lalu. Sekarang dilaporkan dan dipenjara. Yan Le dibebaskan dan dilepaskan. Menerima kompensasi hingga 10 miliar. Ini akan berdampak signifikan pada perusahaanmu. Bukan begitu? akan ada sedikit dampak. Namun, penanggung jawab grup C adalah aku. Bukan ayahku. Jadi tenang saja. Aku masih mampu menafkahimu. Yang Chen. Sebenarnya cincin ini, aku ingin memberikannya padamu sejak lama.
Karena hubungan ayah kita. Aku menahannya sampai sekarang. Tahukah kamu? Aku belum pernah merasakan emosi sekuat ini. Untuk siapapun sebelumnya. Saking kuatnya sampai. Aku sering membuatmu sedih. Dalam perjalanan mencintaimu ini. Aku mengambil banyak jalan memutar. Tapi sekarang aku ingin memberitahumu. Aku, Si Jing, mencintaimu dengan penuh gairah dan tulus. Yang Chen. Maukah kamu menghabiskan sisa The hidupmu film was bersamaku? translated and narrated by Jika itu M kau, aku Media. akan. Aku minta maaf. Karena tidak mengundang orang lain untuk menyaksikan momen ini. Karena aku hanya ingin memilikimu untuk diriku sendiri.